Karena terekspos sama sosial media yang kita tuh tereksposnya sama orang lain, maka alih-alih kita menjadikan komentar ini buat diri kita, malah kita alihkan ke postingan-postingan orang lain. Makanya orang Indonesia mah gampang banget, mudah banget ngomenin apapun tuh gampang banget. Bisa berekspresi dalihnya gitu. Tapi orang nggak boleh kalau ke kita. Kalau kita boleh ke orang lain, mengekspresikan diri ke orang lain boleh. pakai dasar kebebasan ekspresi, orang lain ke kita nggak boleh. Nah itu kan. Aduh, Kang. Aduh. Nah, jual hadir teh ya. Karena panas. Panas ada yang bisa Bandung ya Allah ya Rob. Ini Kang, aduh aku teh ada yang komentar di postingan aku. Yang terakhir aku posting. Komentar netizen yang budiman. Gitu. Katanya gini. Kok nggak ada, dihapus gitu ya? Asli nggak ada, hilang dihapus gitu ya? Sama yang nulisnya, sama Adit. Enggak, sama dianya hilang aing mah. Tentang apa? Jadi gini. Aku teh bilang kan. Kontennya mah tentang jadi diri sendiri adalah pembenaran. Oh iya. Konten itu. Sebenarnya yang aku post di Instagram kan potongan aja ya. Kalau potongan mau baca dari Medium ya, yang suka ditulis. Yang panjang dan argumen lengkapnya mah aku taruh di Medium. Tiba-tiba ada nongol satu orang komen. Intinya begini. Stop jadi polisi moral. Oke, stop jadi polisi moral. Stop jadi polisi moral dan stop judging orang lain karena semua orang berhak jadi diri sendiri apalah gitulah. Iya. Terus aku balas kan. Bilang stop judge orang lain sambil ngejudge orang lain itu gimana konsepnya ya? Gitu kan. Betul. Terus dia tuh bilang gini. Kalau ngejudge orang yang suka ngejudge mah enggak apa-apa meureun ya gitu. Oh dia bilang gitu. Oh berarti kalau ngejudge orang yang suka ngejudge itu enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa gitu. Udahlah sampai kayak emot ketawa gitu kan. Tapi tadi pas aku cek kok hilang ya. Udah enggak ada berarti. Enggak ada. Fufu Fafa kali ya. Dia udah sadar berarti. Udah sadar. Nah, tapi yang pengen aku tanyain adalah tadi juga kan Kanzen cerita bahwa ada yang ojol tadi. Oh iya ojol. Terus komentar netizen itu luar biasa. Gitu. Oh iya betul. Mungkin kita udah paham lah ya bahwa netizen Indonesia itu punya dorongan yang kuat untuk beropini. Iya gitu. betul. Tapi di sisi lain kan ada juga fakta bahwa minat baca orang Indonesia rendah. Udah jelas betul. Gitu. Minat baca rendah, keinginan untuk memperkaya diri rendah, betul. Tapi dorongan untuk berekspresi atau beropini itu tinggi. Iya. Itu gimana sih Kang efeknya sebenarnya? Wah. Kisah ojol. Jadi aku cerita ojol dulu bener bos. Makasih udah ngingetin. Jadi aku tuh miris karena kemarin gitu ya baca ada kasus di mana ada ojek online seorang ojol lah ya, tukang ojek yang nemuin dompet. Lalu bukan dicari siapa yang punya, tapi dia kemudian iseng ke ATM. Iseng sebenarnya cobain aja iseng ke ATM, masukin si kartu ATM-nya, lalu masukin PIN-nya pakai tanggal lahir yang punya dompet. Ternyata berhasil masuk dan akhirnya diambil tuh uangnya. Nah, dikejar. Juta ya, berapa? 36 juta. 36 juta tuh diambil. Dompet hilang ya. Cuman yang bos rekeningnya kosong. Yang bikin miris tuh bukan kejadian itu, karena kejadian itu udah diusut sama polisi ya diurus lah pokoknya. Cuman yang menarik itu komen netizennya. Netizen itu komen kayak gini, dan ada beberapa komentar, ada kelompok komentar yang kemudian bilang bahwa ya itu nggak salah, dia tuh nemu, bukan nyuri gitu ya. Padahal kan itu bukan miliknya, mau itu nemu, mau itu apapun yang bukan miliknya, bukan haknya kan gitu. Nah itu yang jadi miris sebetulnya. Nah cuman memang komentar netizen itu kan liar ya. Nah yang aku pengen share itu kebetulan tadi pagi baru upload reels tentang. Jadi gini, kita itu ada teori namanya self discrepancy teori. Iya. Ada perbedaan antara aku aktual, aku apa adanya, aku sekarang sama aku ideal. Aku yang punya kepengen, aku yang kepengaruh sama keinginan orang lain juga, ada ekspektasi harapan orang lain di situ.
Nah, kerjaan aku ideal adalah ngerecokin aku aktual. Terutama apalagi kalau si aku aktual ini belum jadi apa-apa, belum ngapa-ngapain. Makanya tugas aku ideal nih memang ngomentar aja. Jangan gitu harusnya. Harusnya kamu bisa lebih baik. Loh, katanya pengen begini, kok kamu malah rebahan sih? Nah, aku ideal itu tugasnya memang jadi polisi moral. Buat diri tapi. Nah, ini yang lucunya, Dit. Lucunya, ini nyambung di episode kemarin sebetulnya. Lucunya, karena terekspos sama sosial media yang kita tuh tereksposnya sama orang lain, maka alih-alih kita menjadikan komentar ini buat diri kita, malah kita alihkan ke postingan-postingan orang lain. Jadi aku ideal ini kan memang jadi polisi moral, polisi moral, tapi moral buat diri. Tapi gara-gara kita nggak kenal sama diri kita, nggak dekat sama diri kita, tidak menjadikan diri kita sebagai objeknya, kita malah ngejadiin orang lain sebagai objeknya. Makanya orang Indonesia mah gampang banget, mudah banget ngomenin apapun tuh gampang banget. Contoh aku di Threads, aku nanya kayak gini. Kalau dari kan aku nggak tahu ya, yang aku tahu kan sama-sama Halim, stasiun Wus Halim sama Bandara Halim kan sama-sama Halim kan, satu daerah dong. Kan wajar dong aku nanya misalkan, kalau dari stasiun Wus Halim ke Bandara Halim bisa jalan kaki nggak ya? Yang komentar lucu, kalau nanyanya bisa jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya juga bisa jalan kaki, gitu. Nah makanya tadi pernyataan Adit tepat dan itu udah divalidasi sama berbagai penelitian. Satu, minat baca rendah. Orang itu minat tuh berarti keinginan untuk baca. Kalaupun baca, tingkat literasinya rendah. Literasi itu apa? Kemampuan untuk memahami ya, understanding apa yang dia baca juga rendah. Makanya dari mana tuh korelasinya antara udah minat baca rendah tapi kok berkomentar tinggi? Dari mana tuh urusannya? Ya urusannya karena tadi nih si aku ideal ini yang dia butuh objek yang sayangnya bukan diri sendiri, tapi malah orang lain. Dia sama diri sendiri nggak kenal, tapi kok orang lain nyerang terus. Makanya gini, orang jadi teman-teman nih yang nonton yang nyimak, kalau kita kemudian mudah banget untuk ngomentarin orang lain, artinya kita tuh sebenarnya lagi jauh sama diri sendiri. Karena aku aktual dan aku ideal, self discrepancy yang jalan itu adalah self discrepancy yang kemudian ngajak kita untuk mengomentari diri. Jadi insight buat diri. Nah, itu yang benar sebetulnya kayak gitu. Dan mengomentari diri itu bukan sembarang mengomentari juga ya. Kan kalau yang kan saya bilang mah kebutuhan dasar manusia adalah untuk making sense the world kan. Dan salah satu cara untuk making sense itu kan dengan mencari tahu ya. Dengan mencari tahu lewat apa ya, mungkin lewat bacaan, lewat buku apa segala macam, sehingga apa yang kita tadinya tidak masuk akal jadi masuk akal, betul. Gitu, nah itu yang mestinya jadi ya gitu tadi ya. Tapi memang tahapan sih, Dit. Ya awal. Nah mungkin orang yang tadi komen ke Adit, dia asal nulis, asal mengekspresikan aja, tapi dari situ dia berpikir. Nah makanya memang mungkin tahapan orang Indonesia kayak gitu, mengekspresikan dulu, lalu mengevaluasi yang diekspresikan. Ya nggak apa-apa sih, fine aja sebenarnya. Makanya kan dihapus kan. Dihapus. Dia baru sadar, gua ngapain ya ngomong kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks beropini gitu ya, beropini sebenarnya kan semua orang juga punya ya. Hak untuk iya betul. Gitu kan, apapun itu gitu. Terlepas betul. dari misalnya ada diri yang ideal atau enggak gitu kan. Betul. Semua orang bebas untuk beropini. Tapi gimana cara kita mempertanggungjawabkan opini tersebut? Gitu. Kalau kita punya pendapat. Apakah harus dipertanggungjawabkan ucapan itu? Yang pertama tuh bukan dipertanggungjawabkan, malah yang pertama itu apakah harus diekspresikan? Apakah harus diekspresikan yang jadi bukan dulu pertanggungjawabannya, tapi ini perlu untuk dikomentari atau diekspresikan atau enggak gitu ya? Jadi komentarnya muncul nih. Kok ya aku nggak suka sama hal itu. Ya aku nggak suka sama perilakunya dia. Itu udah muncul di kita sadar kan sebagai diri. Perlu nggak dikasih tahu? Perlu nggak dikomentarin, dikasih tahu komentar itu ke orang lain kan? Itu dulu sebetulnya. Nah kalaupun sudah dilakukan, untuk apa? Baru aja ngomongin pertanggungjawaban. Tapi sebelum ke situ itu dulu. Ngapain ya aku ngomongin itu ke orang lain?
Mestinya, nah ini yang jarang orang punya dan ini yang jadi kepekaan diri adalah setiap kali aku punya opini, komentar, aku belajar apa dari komentar yang aku bangun. Oke. Mestinya itu dulu lah. Kalau orang nggak kayak gitu, orang mah tiba-tiba langsung komentar aja. Iya. Dan komentar juga maksudnya kayak tadi yang kasus yang ojol tadi, mereka bilang bahwa oh ya nggak apa-apa, kan itu nemu itu kan nemu. Berarti komentar itu kan berasal dari nilai moral, betul, atau referensi yang mereka pegang, betul, tentang diri mereka kan. Betul. Nah, kalau misalnya referensinya apa, aku nggak tahu ya apakah ada referensi yang baik atau enggak ya. Maksudnya kan kalau ngomongin moral values kan sangat ini ya, sangat kompleks gitu. Kalau ngomongin Thanos misalnya. Iya. Makanya tadi si errornya di biasnya adalah namanya actor observer effect. Atau self reference effect. Ya aku ngomong berdasarkan referensi aku. Jadi dia bilang kayak gini, jangan jadi polisi moral yang sok-sok nasehatin orang lain. Dia lupa padahal dia lagi nasehatin. Tapi dia lagi kena bias itu kan. Lagi kena bias itu kenapa? Karena orang lain mah gak boleh, aku mah boleh. Nah kayak gitu, orang-orang kayak gitu memang. Jadi kalau ada orang punya pertanyaan kayak aku nanya di thread, dia ngerasa dia boleh untuk berkomentar sarkastik. Jalan kaki aja, 2 orang ke Surabaya juga bisa jalan kaki, betul. Ya. Terus apa? Ada juga orang yang kemudian dia ngerasa boleh untuk sarkastik, boleh untuk kasar, boleh untuk ngerendahin, boleh untuk ngeredek. Tapi dia suka lupa kalau dia posting pertanyaan orang ngejawabnya kemudian ngelecehin dia atau nggak bener ngejawabnya, kan dia juga mungkin tersinggung. Tapi kan dia nggak pernah mikir itu, nggak pernah mikir bagaimana orang lain berpikir. Nah makanya itu pakai self reference effect. Jadi ya aku pakai referensi aku, dia lupa bahwa dia juga mungkin jadi objek perilaku orang. Nah ini yang menarik, makanya mungkin dia kemudian sadar kan, makanya dihapus. Kalau aku mah baca komentar-komentar yang menikmati aja karena tahu bahwa ya komentar itu ya isi pikiran orang lain. Aku tinggal tanggapin yang memang serius ngejawab kan. Oh deket Kang, tapi nggak bisa jalan kaki misalkan ya karena terhalang jalan tol. Apa kan itu enak tuh, informatif. Tapi gini juga ternyata orang komentar di sosial media juga dia ya memang butuh adrenalin. Dengan second account dia butuh adrenalin karena mungkin hidupnya biasa-biasa aja, dia di dunia nyatanya bukan siapa-siapa. Dia butuh tempat eksistensi untuk tadi debat, argumen, ngerendahin orang, ngeledek orang. Mungkin ingat kita kasus Fufu Fafa ya. Entah siapapun dia, ngomongin susu, ngomongin orang jelek, ngomongin, iya kan gitu ya. Betul. Dan dia nggak pakai akun sebenarnya untuk nunjukin bahwa ya barangkali dia di kehidupan nyatanya kurang adrenal, kurang tantangan, kurang dapat tempat. Makanya mungkin dia melakukan hal-hal tadi. Secara pribadi juga ya, kan Kang Hasin bilang waktu itu yang kata Kierkegaard itu bahwa setiap orang butuh eksistensi. Betul. Dia mana tidak eksis. Tidak eksis dengan apa adanya dia gitu. Sehingga dia harus memasang topeng supaya bisa diakui dan eksis di sosial. Topeng dalam bentuk akun. Makanya akun-akun anonim tuh ya. Wah banyak banget penelitiannya bahwa sekalinya kita anonimus aja, kita ngerasa bebas melakukan apapun. Kita lupa tadi yang kata Adit bilang, kita lupa esensinya apa melakukan itu satu, dan lepas jadinya untuk tanggung jawab. Jadi jangankan untuk ngomongin tanggung jawab, esensinya aja dia juga nggak tahu. Tapi aku untuk for the sake of expression aja, untuk kepentingan ekspresi. Kebebasan berekspresi gitu. Ceritanya. Dalihnya gitu ya. Tapi orang nggak boleh kalau ke kita. Jadi kalau kita boleh ke orang lain, mengekspresikan diri ke orang lain boleh. Pakai dasar kebebasan ekspresi, orang lain ke kita nggak boleh. Nah itu kan self reference effect, double bias. Degree ya itu ya. Double degree. Double standar. Gitu. Bedanya sama personal fable apa? Bagus tuh. Personal fable. Jadi kalau personal fable itu aku ideal yang dibangun seiring jadi personal fable itu masuk ke tahapan perkembangan. Aku lupa ya personal fable sama apa gitu istilahnya tuh ya. Ada 2 tuh istilahnya. Satu lagi lupa ya, information audience itu apa gitu. Personal fable sama apa audience lah. Titik-titik audience nanti aku mungkin cari. Personal fable itu sosok yang kemudian kita bangun karena kita ingin sesuatu. Dan biasanya itu di tahap perkembangan. Oke. Jadi anak
anak SD, anak SMP itu ngebangun personal fable. Aku ingin jadi arsitek kayak si Kindi tuh nyanyi aku pengen jadi guru gitu, aku pengen jadi profesor gitu. Itu tuh personal fable. Aku ingin menjadi sesuatu yang aku bangun kemudian si personanya. Maka ketika tiap kali ada pretend play, karena waktu anak-anak makan imajinasi masih tinggi karena nggak tahu kerasnya dunia kan. Kerasnya realitas dunia seperti apa, kesempatan orang dalam dan macam-macam kan nggak tahu mereka. Nah, itu tuh dibangun personal fable. Oh, personal fable sama imagery audience. Personal fable sama imagery audience. Biasanya dua itu serangkai. Personal fable itu dibangun sekaligus dengan imagery audience. Nah, biasanya personal fable ini akan luntur, bayangan-bayangan ideal tentang kehidupan kita akan luntur. Kalau kemudian tadi imagery audience-nya juga tidak muncul di realitas. Jadi, misalkan gini, aku arsitek, aku gambar. Mestinya orang-orang di sekitar kita selalu ngapresiasi, muji gambar aku. Realitasnya adalah orang nggak ngelihat itu, orang nggak. Jadi imagery audience yang tadinya positif sama dia dengan arsiteknya, jadi arsiteknya luntur tuh. Gara-gara imagery audience-nya luntur, personal fable-nya luntur. Nah, makanya biasanya cita-cita tuh luntur ketika masuk SMP dan SMA. Orang mulai realistis di situ dan nah mulai krisis di situ. Aku jadi apa ya? Aku masuk jurusan apa ya? Nah, di situ. Gara-gara itu. Dulu personal fable itu identiknya di remaja. Emang nanti runturnya tuh pas lagi SMA, kan remaja itu SD SMP sekarang tuh. Nah, makanya pas mulai di late adolescence masuk ke emerge adulthood, dewasa awal, hilang imagery audience-nya. Udah nggak punya imagery audience. Dulu kita kan pengen jadi artis, ngebayangin siapa yang nonton, betapa tergila-gila sama kita tuh yang nonton tuh kalau kita jadi artis misalkan. Ternyata pas sadar loh kita nggak dapet gig, ya nggak, jatah manggung nggak ada, terus aja cuman main di studio, ya nggak. Mana ya? Relate pisan. Mana Audi? Banget sama kalian. Makanya personal fable-nya jadi hilang. Oh, aku ternyata nggak sehebat itu ya. Aku nggak sengartis itu. Ya udah, aku harus realistis aja, hilang. Oh, dan krisis itu kerasa banget sih, Kang. Betul. Kerasa banget itu. Aku di 2019 kan memutuskan untuk berhenti ngeband ya. Setelah itu aku nggak punya lagi tuh imagery betul. tentang aku bagaimana di masa depan, aku ingin seperti apa. Kayak kehilangan reasons to live aja gitu. Nah, maka dulu ketika imagery audience-nya masih ada, sampai bikin sengaja pick gitar Zain Permana kan supaya kalau beres manggung aku lempar ke audiens kan, karena audiensnya masih in my imagination. Iya. Itu kan imagery audience ya. Zain kan nggak ada yang kayak gitu sekarang mah. Bukan dalam bidang itu, makanya yang kayak gitu tadi, makanya personal fable-nya nanti akan luntur. Nah, itu tuh jadi part of our story lah, part of personality kayak gitu. Tapi mungkin nggak di orang dewasa masih ada. Orang dewasa jarang. Nah, kalau di orang dewasa masih ada, nah itu yang spesialisasinya di Bu Iva itu kemarin, yang dia apa namanya? Nah, makanya kenapa ada orang-orang yang kemudian mempertahankan imagery itu dengan idol-idol tertentu. Nah, biasanya. Berarti kalau gitu, apakah setelah dewasa itu nggak bisa punya cita-cita atau gimana? Nah, menarik. Sebenarnya dewasa udah nggak punya cita-cita. Cita-cita itu udah bertransformasi, bukan cita-cita lagi namanya. Jadi goals. Oh, menarik. Jadi goalsnya itu variabel yang berbeda ya berarti. Iya, udah konkret, udah tangible, udah nyata, udah harus kelihatan. Oh, karena cita-cita mah tadi imagery sifatnya dia. Betul. Hanya ada. Makanya goal mah nggak punya audiens. Menarik. Kalau personal fable ada imagery audiens, makanya dia harus nempel dua itu. Makanya mempelajari variabel-variabel yang mempelajari personal fable pasti ada hubungannya sama imagery audiens. Nggak bisa lepas. Satu luntur juga yang lain. Nah, ada juga orang dewasa yang nggak luntur, dia imagery audiensnya luntur, tapi personal fable-nya bertransformasi jadi goal. Udah ngomongin goal saja, capaian, nggak peduli soal audiens kan. Iya, mestinya bener. Gitu yang ideal mah. Kan nggak setiap orang sedewasa itu. Oke. Nah, gitu. konstruksi aku ini nggak tahu nyambunginnya gimana ya. Karena aku pengen ada kaitannya sama literasi tadi tuh ya. Jadi poho. langsung blank. Untuk seseorang bisa membangun personal fable, dia kan butuh stimulus. Iya betul. Iya Iya, kan? butuh stimulus, butuh exposure, apa segala macam gitu kan.
Nah, beda nggak sih orang-orang yang punya minat baca yang tinggi dan yang enggak dalam membangun personal fable tadi? Dan itu ngaruh ke goals enggak nantinya gitu. Sebenarnya bukan dari bacaan. Oh, bukan. Bukan, tapi dari exposure lingkungan sekitar. Contohnya aku kasih contoh si teteh Nyanya nih, anak aku yang pertama. Yang ngelihat bapaknya ngomong terus dan menyenangkan dan ngelihat audiensnya begitu terhipnotis misalkan atau begitu mengapresiasi bapaknya ini kalau lagi ngomong, maka si tetehnya membangun imagery audience, aku pengen ngajar kamu juga. Aku pengen jadi guru. Nah, lucu, adiknya sama punya persepsi yang sama. Bapaknya keren kalau lagi ngomong sama audiens. Tapi aku mah nggak mau kayak gitu. Beda tuh. Satu fenomena yang sama, si teteh mah pengen jadi kayak aku, pengen jadi guru. Iya. Si abang kini mah aku pokoknya nggak mau ngomong, dan akhirnya nyari personal fable yang nggak usah ngomong. Arsitek, ngegambar. Aku ngomong lewat gambar aku. Wow. Jadi bukan karena dia baca bahwa menjadi arsitek itu keren, bagus, enggak, tapi pilihan apa ya yang membuat aku suka melakukan sesuatu tapi nggak usah ngomong. Nah, dia menemukan ternyata menggambar, aku bisa mengkomunikasikan diri lewat gambar. Aku kayaknya jadi arsitek, walaupun belum tentu jadi arsitek kan, bisa jadi pelukis, bisa jadi apa. Cuman dia milih itu, dia ngebangun personal fable itu, dan karena berharap imagery audiensnya nggak ngajak dia ngobrol. Karena dia mah nggak suka ngobrol. Nah, cuman menarik gini, Dit. Orang-orang yang literated, yang naikin minat baca dengan sengaja, yang literated di apa yang dia lakukan, akan dengan smooth mentransformasi ini jadi goals. Kalau enggak, ya udah, dia akan hidup di khayalan dan akan kebentur sama realita dan belum sempat buat beradaptasi. Nah, makanya kenapa minat baca dan beneran memahami yang dibaca, literasi itu penting ya. Kayak gitu, arahnya di situ. Tapi kalau ngebangun personal fable sama imagery audience nggak kesana. Kalau dia nggak berhasil mengkonversi tadi imajinasinya menjadi sebuah goals, tadi kan yang muncul hayalan, krisis dan kegagalan, persepsi bahwa aku gagal jadi artis. Hidupnya tidak menyenangkan, lashing out ke orang-orang. Nah, itu dia. Gitu ya, muncullah Fufu-Papa dalam bentuk tadi sosial media. Aku marah ke dia, marah ke kamu, marah ke siapapun. Pokoknya aku pengen ekspresiin kemarahanku lewat itu. Apa disebutnya tuh? Kalau bom meledak terus yang samping-sampingnya kena tuh? Apa? Bom atom? Bukan. Apa sih? Bukan ripple. Ya itulah. Pokoknya mah lupa. Nah, mungkin ada di layar nanti. Oh, iya menarik. Ada lagi, Bos? Ada lagi, Bos, pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, gini. Jadi thank you, Bos. Jadi keingat. muncul. Nah, kan tadi setelah mengekspresi, tanggung jawab muncul setelah kita berekspresi lah. Betul. Gitu kan. Setelah kita pilihannya harus diekspresikan apa enggak? Ya, baru setelah itu kan dipertanggungjawabkan gitu. Nah, cuman kadang ketika upaya mempertanggungjawabkan itu kan berarti butuh dukungan. Maksudnya dukungan itu kan statement yang kita bangun itu ya katakanlah ada orang lain yang sempat bilang gitu juga atau enggak, atau secara ilmiah betul. Faktanya seperti apa gitu kan. Betul. Tapi pas sudah bilang gitu malah sok tahu lu. Terus apa namanya? Ribet amat. Ngomong pakai referensi gitu. Nah. Ya balik lagi itu kan komentar ya, social judgment. Iya. Nah, berarti sebenarnya bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang yang sudah mengkurasi pikiran untuk berekspresi itu harusnya gimana sih bentuk pertanggungjawabannya? Nah, makanya tanggung jawab itu bukan diarahkan keluar, Dit. Jadi misalnya gini, tiap kali kita berpendapat, beropini dan doing something, our obligation is to ourselves. Karena kalau kita fokusnya, karena biasanya kalau tanggung jawab ke orang lain mah mitigasi kan. Mitigasi. Setelah terjadi sesuatu baru ya udah aku tanggung jawab klarifikasi. Enggak, yang harus dicamkan adalah tiap kali kita posting, tiap kali kita komentar di lapak siapapun, tiap kali kita nulis, maka bentuk pertanggungjawabannya ke siapa? Ke diri sendiri. Itu bagian dari self integrity.
terlepas orang mempertanyakan percaya apa enggak, nganggap kita so tahu, ya itu urusan kamu dan komentarmu. Aku tiap kali komentar atau berpendapat, ya aku pastikan aku well integrated gitu dirinya itu. Nah itu yang kemudian jadi value diri seseorang. Nah makanya orang takut kehilangan integritas dirinya, tapi malah ngebangun alter dirinya, alter egonya tadi. Dengan bikin akun kedua, akun ketiga, yang malah menurunkan kredibilitas, integritas dirinya. Karena ngerasa tadi tidak usah bertanggung jawab, padahal tadi obligation to responsibility itu melahirkan self integrity. Dan integritas itu harus dibangun kan. Integritas mah mau nggak mau dibangun dengan susah payah gitu kan ya, bukan dibeli dengan sejumlah apalagi lewat orang dalam dan lain-lain. Apalagi dibeli dalam bentuk gelar dan luar biasa. Tapi Kang Zen sendiri kan sempat ngomong ya, udah berapa menit, Bos? 26. Wah, panjang juga. Panjang. Ya udahlah, lanjut atau enggak nih? Ini bentar lagi sampai 29 soalnya mati. Oh iya. Terakhir deh. Kang Zen sendiri kan pernah bilang bahwa aku udah jarang baca buku. Ya, lebih betul. senang baca jurnal. Aku jarang baca buku. Gitu kan. Apa yang membuat Kang Zen lebih menyukai baca jurnal dibanding dengan baca buku? Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kalau apa dokter gak suka baca buku gitu. Kalau buku soalnya dia opini penulis. Jadi buku itu misalnya ini membangun keluarga kan, opini aku terkait dengan keluarga walaupun didasarkan sama referensi. Tapi kalau artikel jurnal dia kan melakukan pembuktian. Nah jadi kalau buku mah kan nggak evidence based, belum tentu evidence based, tapi dia berusaha mengorganize argumen. Nah makanya kalau aku baca buku enak sih, memang lebih enak, lebih masuk akal karena udah dibantu di organisasi tuh argumen-argumen itu. Sayangnya argumen-argumen itu belum tentu didasarkan pada evidence based kan. Kalau jurnal mah kepingan-kepingan kecil evidence based. Jadi aku baca ya bukti-bukti penelitian yang membuat aku mampu membangun argumen. Karena kan ternyata yang dibutuhkan sama audiensnya aku, masyarakat adalah bagaimana cara menjelaskan fenomena untuk aku bangunkan argumennya kan. Makanya aku jadi nggak terlalu suka baca buku. Bukunya satu orang berapa ratus halaman gitu ya. Berarti kan pendapat si penulis itu. Nah aku lebih baik baca jurnal yang hasil penelitian, report penelitian dan evidence based kayak gitu. Tapi kadang-kadang masih suka baca buku sih. Tapi jarang banget. Sekarang tiap hari udah pasti jurnal, always journals. Nggak semua orang juga sanggup dan mau baca jurnal. Berat soalnya kalau masih awal-awal tuh pasti berat banget. Itu juga yang membuat kenapa buku Insecure lebih laku daripada membangun keluarga ya. Keluarga. Ya itu karena ini dia organisasi common sense-nya lebih mudah ditelan daripada membangun keluarga yang beberapa ada evidence base-nya gitu. Teman-teman yang mau buku Insecure udah habis ini. Komen kalau mau dicetak ulang ini supaya nambah cuan. Cuan kami. Oke deh. Sip atau? Siap. Pulang ah.